Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Leni Putri Siti Barokah dengan NIM C1B023130 yang merupakan mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Di sini dibuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM, di mana tugas ini berisi studi kasus implementasi CRM pada UMKM Kedai Kopi Simpang Jelutung di Kota Jambi. Di dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, UMKM dituntut untuk bisa menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan agar tetap bertahan dan berkembang. Salah satu solusi yang terbaik yang bisa diterapkan yaitu menggunakan Customer Relationship Management atau CRM. Berikut ini studi kasus implementasi CRM pada UMKM, sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Jambi. Kedai Kopi Simpang Jelutung sedang mempertimbangkan atau baru saja mengimplementasikan sistem CRM sederhana. Tugasnya yang pertama yaitu identifikasi tantangan utama UMKM tersebut dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum dan sesudah implementasi CRM. Kedua, analisis bagaimana fitur-fitur dasar CRM, misalnya manajemen kontak, pelacakan interaksi, pengelolaan penjualan sederhana, dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Ketiga, evaluasi potensi, manfaat, dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM dalam menggunakan CRM dengan sumber daya yang terbatas. Keempat, berikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana UMKM tersebut dapat memaksimalkan penggunaan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Baik, kita langsung saja ke penyelesaian pertama, yaitu tentang tantangan utama UMKM Kedai Kopi Simpang Jelutung, Kota Jambi dalam mengelola hubungan pelanggan pada saat sebelum dan sesudah penerapan CRM. Nah, pada saat sebelum penerapan CRM, ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu tidak ada database pelanggan yang terstruktur. Kedai Kopi Simpang Jelutung kesulitan dalam menyimpan informasi pelanggan secara organisir, sehingga data pelanggan hanya ada dalam ingatan atau catatan manual. Yang kedua yaitu kesulitan mengingat preferensi pelanggan. Tanpa sistem yang terstruktur, sulit bagi kedai untuk mengingat detail seperti pilihan minuman atau cara pembayaran pelanggan yang sering datang. Yang ketiga yaitu komunikasi dengan pelanggan tidak teratur. Kedai tidak memiliki sistem untuk berkomunikasi secara terjadwal dengan pelanggan, sehingga banyak yang merasa kurang diperhatikan. Lalu yang keempat, tidak ada data pasti tentang pelanggan tetap atau kebiasaan pembelian. Nah, tanpa data yang terorganisir, kedai tidak bisa mengetahui siapa pelanggan tetap atau tren pembelian dari mereka. Lalu berikutnya, pada saat sesudah penerapan CRM, terdapat tantangan lainnya. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman karyawan. Karyawan belum terbiasa menggunakan CRM karena kurangnya pelatihan, sehingga belum bisa memanfaatkannya secara maksimal. Kedua, data pelanggan tidak lengkap. Informasi pelanggan masih belum lengkap dan rapi, sehingga menyulitkan analisis dan pengambilan keputusan. Ketiga, yaitu biaya pemeliharaannya yang tinggi. Meskipun CRM ini sangat membantu, namun sistem ini membutuhkan biaya pemeliharaan dan pengembangan yang tidak sedikit. Bagi UMKM seperti Kedai Kopi Simpang Jelutung, hal ini bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan perencanaan keuangan yang matang. Dan keempat, yaitu belum adanya strategi CRM yang jelas. CRM sering diterapkan tanpa strategi yang matang, sehingga manfaat belum terasa optimal dalam membangun hubungan pelanggan.
Baik, kita langsung ke penyelesaian kedua, yaitu analisis fitur dasar CRM untuk mengatasi tantangan. Pertama, ada manajemen kontak. CRM memungkinkan kedai untuk menyimpan informasi penting tentang pelanggan seperti nama, nomor kontak, dan preferensi produk. Hal ini membuat pelayanan lebih tepat dan lebih cepat. Kedua, yaitu pelacakan interaksi. Dengan fitur ini, kedai dapat melacak setiap interaksi atau transaksi pelanggan. Hal ini berguna untuk membantu kebiasaan dan kebutuhan pelanggan seperti produk apa yang sering dibeli atau waktu kunjungan yang sering dilakukan. Ketiga, pengelolaan penjualan sederhana. CRM dapat membantu kedai dalam mengelola data transaksi, produk yang terlaris, dan waktu-waktu ramai. Ini memberi wawasan untuk mengambil keputusan yang lebih strategis, seperti memutuskan jam operasional atau merencanakan promosi berdasarkan data penjualan. Baik, langsung saja ke penyelesaian soal ketiga, yaitu tentang manfaat dan kendala yang mungkin terjadi saat implementasi CRM pada UMKM kedai kopi Simpang Jelutung di Kota Jambi. Berikut ini merupakan manfaat dari implementasi CRM. Yang pertama, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan layanan yang lebih personal dan perhatian lebih terhadap preferensi pelanggan, kedai dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa diperhatikan akan cenderung lebih loyal. Kedua, meningkatkan semangat staf. CRM memudahkan untuk merancang promosi yang tepat sasaran. Misalnya, dapat memberikan diskon atau hadiah berdasarkan data pembelian yang lebih tercatat. Yang ketiga, yaitu efisiensi dalam pencatatan transaksi dan data pelanggan. Dengan menggunakan CRM, membuat kedai tidak lagi harus mencatat secara manual, sehingga data lebih akurat dan mudah diakses. Selanjutnya, kendala yang mungkin terjadi saat implementasi CRM. Yang pertama, kekurangan tenaga terlatih. UMKM mungkin tidak memiliki staf yang terlatih dalam mengelola sistem CRM, sehingga dibutuhkan pelatihan agar sistem CRM dapat digunakan secara maksimal. Kedua, biaya pengadaan sistem. Meskipun ada opsi CRM gratis, beberapa UMKM mungkin merasa terbebani dengan biaya awal untuk membeli software atau melatih staf. Ketiga, kekurangan pemahaman teknologi. Tidak semua pemilik atau staf UMKM terbiasa dengan teknologi, yang bisa menjadi hambatan dalam menggunakan CRM secara efektif. Lalu penyelesaian soal terakhir, yaitu rekomendasi strategi implementasi CRM yang dapat digunakan pada UMKM kedai kopi Simpang Jelutung. Yang pertama, gunakan CRM yang mudah dan gratis. Sebagai permulaan, UMKM bisa menggunakan sistem CRM yang sederhana dan gratis, seperti HubSpot, Zoho, atau bahkan menggunakan Google Sheet dengan template CRM. Lalu, kedua, fokus pada fitur sederhana terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk menggunakan semua fitur. Mulailah dengan fitur dasar seperti mencatat nama pelanggan, nomor kontak, dan preferensi produk. Ketiga, latih staf untuk mengelola data. Pilih 1 atau 2 staf untuk mengelola data pelanggan secara rutin. Ini akan membantu menjaga konsistensi dan kualitas data yang disimpan. Keempat, berikan promosi berdasarkan data CRM. Manfaatkan data CRM untuk memberikan promosi atau reward kepada pelanggan setia, seperti diskon atau kopi gratis setelah beberapa kali kunjungan. Ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu yang kelima, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah penggunaan CRM efektif atau ada area yang perlu diperbaiki.
Implementasi CRM pada UMKM seperti kedai kopi Simpang Jelutung ini menunjukkan bahwa pengelolaan hubungan pelanggan yang baik bukan milik perusahaan besar. Dengan CRM, UMKM bisa menyimpan data pelanggan secara terstruktur, memahami kebutuhan pelanggan, serta memberikan layanan dan promosi yang lebih personal dan tepat sasaran. Meskipun ada kendala seperti keterbatasan SDM dan pemahaman teknologi, tantangan tersebut bisa diatasi dengan strategi yang tepat seperti menggunakan sistem CRM yang sederhana dan melatih staf secara bertahap. Dengan langkah-langkah ini, CRM dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Demikianlah presentasi mengenai implementasi CRM pada UMKM Kedai Kopi Simpang Jelutung. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak dan teman-teman semua. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk mengembangkan usaha dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.